Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-Solihah level 2 SD Diki Alabidin Surakarta. Ketemu lagi dengan Usi saya. Hari ini kita akan belajar matematika tema 5 subtema 1, 2, dan 3, yaitu tentang pengukuran panjang. Selamat menyaksikan videonya sampai selesai ya Soli-Solihah. Soli-Solihah, di tema 5 ini kita akan belajar mengenai alat ukur baku. Alat ukur baku adalah alat ukur yang sudah disepakati atau ditetapkan secara internasional. Alat ukur baku diantaranya ada penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda seperti buku dan kotak tisu. Sedangkan meteran digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya lebih dari penggaris, seperti pintu dan almari. Selain untuk mengukur panjang benda, meteran juga bisa digunakan untuk mengukur jarak. Alat yang berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran, seperti mur dan pipa. Sedangkan mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang berukuran kecil, seperti kawat tembaga dan kabel listrik. Soli-solihah, alat ukur di tema 5 yang kita pelajari adalah penggaris dan meteran. Yang pertama, Usica akan menjelaskan tentang cara menggunakan penggaris. Cara menggunakan penggaris adalah dengan meletakkan pangkal benda tepat di angka 0. Seperti di contoh Usica ini sudah ada pensil yang akan Usica ukur. Nah, perhatikan pangkal pensil. Pangkal pensil tepat berada di angka 0 ya. Nah, untuk membaca hasil pengukurannya, perhatikanlah ujung pensil. Ujung pensil itu paling mendekati angka 5. Tapi ternyata pensil lebih dari garis angka 5, maka kita hitung berapa lebihnya. 2. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa panjang pensil adalah, perhatikan angka yang terdekat yaitu 5, kemudian kita beri koma. Komanya berapa? Komanya adalah kelebihan dari 2 garis di belakang angka 5, yaitu 2. Jadi panjang pensil adalah 5,2 cm. Berikutnya adalah cara menggunakan meteran. Cara menggunakan meteran sama dengan cara menggunakan penggaris, yaitu dengan meletakkan pangkal benda tepat di angka 0 meteran atau tepat di pangkal besi meteran. Di sini Usica sudah ada contoh gambar rumah, perhatikan baik-baik. Nah, coba untuk membaca berapa panjang gambar rumah, yang kita perhatikan adalah ujung dari gambar tersebut. Nah, ingat bahwa angka yang kita gunakan adalah angka yang paling dekat dengan ujung rumah, tapi tidak boleh melebihi dari ujung benda yang kita ukur. Di situ angka yang paling mendekati dengan ujung dan tidak melebihi adalah angka 13. Ternyata ujung dari gambar rumah lebih dari angka 13, maka kita hitung kelebihan dari garis setelah angka 13 ada berapa? Ada 9. Nah, maka panjang gambar rumah adalah angka yang mendekati ujung, yaitu 13, kelebihan dari angka garis setelah angka 13 yaitu 9. Jadi panjang rumah adalah, atau panjang gambar rumah adalah 13,9 cm. Soli-solihah, berikutnya kita akan belajar mengenai mengukur panjang benda. Nah, untuk mengukur panjang benda kita bisa menggunakan tangga ukur panjang, yang mana tangga tersebut paling atas itu ada km, kepanjangan dari kilometer, kemudian hm, hektometer, dam,
dekameter, M meter, DM desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Nah, pada tangga ukur ini, setiap naik satu tingkat atau satu tangga, maka dibagi 10. Dan setiap turun satu tingkat atau tangga dikalikan 10. Untuk memudahkan kalian menghafal tangga ukur panjang ini, kita bisa membuat singkatan. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Kucing untuk km, hitam untuk hm, dalam untuk dam, mobil untuk m, Desi untuk dm, cantik untuk cm, dan mondar-mandir untuk mm. Nanti silahkan kalian hafalkan tangga ukur panjang ini di rumah ya. Sekarang kita belajar untuk menghitung panjang benda ya. Yang pertama kita belajar untuk merubah dari satuan meter ke satuan sentimeter. Di sini Ica sudah ada contoh gambar daun pisang. Nah, kalau kita ketahui panjang daun pisang adalah 1 meter, maka 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, untuk mengerjakannya, maka kita ingat-ingat lagi tangga pengukuran panjang yang kita pelajari di awal. Nah, kita cari di mana letak satuan meter atau m dan di mana letak satuan sentimeter atau cm. Nah, karena m ke cm adalah turun, maka artinya dikalikan. Dikalikan berapa? Kita hitung turunnya berapa tangga. 1, 2. Nah, karena turun 2 tangga berarti kita kalikan 100. Berarti 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Jadi panjang daun pisang adalah 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Contoh berikutnya ada gambar pintu. Nah, kalau diketahui panjang pintu adalah 2 meter, maka 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kita perhatikan ya tangga satuan panjang. Meter ke sentimeter turun berapa tangga? Pinter, 1, 2 turun 2 tangga. Maka di sini kita kalikan dengan 100. Angka berapa yang dikali 100? Angka 2-nya ya. 2 dikali 100 sama dengan, kita coret dulu ya 2 nolnya di angka 100. Nah, kita simpan dulu nolnya. Maka tinggal 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan berapa? 2. Pintar sekali. Nah, baru kita masukkan nolnya. Berarti 2 dikali 100 sama dengan 200. Nah, maka 2 meter sama dengan 200 cm. Solih-solihah, setelah belajar merubah satuan meter ke sentimeter, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita dengan merubah sentimeter ke meter. Di sini Ica sudah ada contoh ya. Di sini ada gambar kulkas. Nah, soalnya adalah tinggi kulkas di dapur adalah 200 cm. 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, kita perhatikan di tangga satuan panjang. Kita cari di mana letak sentimeter dan di mana letak meter. Nah, letak cm ada di bawah, letak meter ada di atasnya cm. Kita lihat ya, ternyata naik. Berarti kalau naik kita bagi berapa? Kita hitung dulu naiknya berapa tangga. 1, 2, naiknya 2 tangga. Berarti 200 dibagi dengan 100. Nah, untuk mengerjakannya, karena 200 dan 100 sama-sama punya 2 nol, kita coret dulu ya 0 keduanya. Oke, setelah itu tinggallah angka 2 dan 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, maka tinggi kulkas 200 cm itu sama dengan 2 meter.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, jadi merubah cm ke meter. Misalkan, panjang kapal adalah 800 cm. 800 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, cara mengerjakannya sama seperti yang sebelumnya ya. Kita lihat di mana ya tangga cm atau cm dan di mana tangga meter atau m. Nah, kalau sudah ketemu, kita perhatikan naik atau turun. Ya, betul sekali, naik. Berarti naik berapa tangga? 1, 2 tangga. Berarti 800 dibagi 100. Nah, karena sama-sama punya 2 nol ya, angka 800 dan 100-nya, maka kita coret dulu dua-duanya. 0 dua-duanya kita coret dulu. Tinggallah angka 8 dan 1. Nah, baru kita kerjakan. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Nah, berarti 800 cm tadi sama dengan 8 meter. Begitu ya solih-solihah ya, bisa difahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, solih-solihah. Hari ini kita sudah selesai belajar pengukuran panjang di tema 5 ya, subtema 1, 2, dan 3. Setelah ini silahkan kalian kerjakan latihan matematika di LK yang sudah kalian terima kemarin ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya kepada ustadz atau ustadzah yang mengajar matematika di kelas kalian masing-masing. Wassalamualaikum.